Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa salatullahi wa salamuhu ala akrami muallimin. Habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala talabil ilmin nafi' wa nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita saat ini diberi oleh Allah kesempatan lagi untuk belajar cara belajar yang benar. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat. Kita dibimbing oleh Imam Az-Zarnuji, seorang yang punya ilmu berkah. Tidak tercatat beliau punya banyak karangan, akan tapi beliau punya karangan ini sangat bermanfaat, dibaca di mana-mana, dipelajari di mana-mana. Kita sudah sampai kepada bab baru, berkata Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid daraini masyayikh wa talamidati fid daraini amin. Kita sampai kepada faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Fasal tentang permulaan as-sabq. Sabak itu sudah menjadi istilah ya. Sabak itu semacam memulai belajar. Tapi kalau kita kembalikan makna sabak itu gini, ada perkataan al-ibrah bis sabqi la bil ibtidai. Dalam perlombaan itu kemenangannya itu bukan di saat dia mulai lalu dia juara begitu, enggak. Bisa baki di saat di akhirnya itu dia bisa ke finish lebih dulu, maka dia adalah yang menang. Maka al-ibratu bis-sabqi la bil ibtidai. Nah, sabqi di sini mempunyai makna khusus ya. Seperti berlomba-lomba. Makanya nanti kalau kita perhatikan sabq ini maknanya bukan sekedar memulai belajaran, tapi sampai murojaahnya dan sebagainya. Mungkin bisa diartikan begini. Di dalam berlomba-lomba menuntut ilmu, kapan mulainya? Itu saja. Mungkin dimaknai berlomba-lomba menuntut ilmu. Karena kita ini berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Maka bisa juga diartikan menjadi begini. Permulaan. Hari memulai dalam berlomba menuntut ilmu itu kapan? Mata bidayatus sabqi, kapan kita memulai dalam berlomba? Sebab penuntut ilmu berlomba. Makanya kenceng-kencengan yang mudah, yang senang menghafal, senang berdoa, senang murojaah, maka itu adalah sabq semuanya itu. Jadi bisa kita maknai menuntut ilmu berlomba. Berlomba fastabiqul khairat mendapatkan kebaikan. Maka faslun fasal fi bidayatis sabqi, kapan permulaan perlombaan di dalam menuntut ilmu dimulai, wa qadrihi, dan kadar yang bisa, yang semestinya atau selayaknya dilakukan seorang penuntut ilmu dalam memulai itu seberapa, wa tartibihi, urutannya bagaimana dulu, cara belajarnya itu seperti apa, akan dijelaskan nanti. Karena ustadzuna, kata Imam Zarnuji rahimahullah ta'ala, karena ustadzuna guru kami Syekhul Islam Burhanuddin, Syekh Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala, yuqifu fi bidayatis sabqi, beliau
peduli, perhatian di dalam memulai perlombaan menuntut ilmu. Ini kan berlomba semua dijajar bareng-bareng tadi. Ayo, bismillah. Dengar, belajar, baca. Ala yaumil arbi'i, di hari Rabu. Ini kata beliau. Wa kana yarwi, dan beliau Imam Burhanuddin meriwayatkan fi dzalika, di dalam hal itu haditsan, satu hadis. Wa istadillu bihi, dan beliau berhujjah, dijadikan dalil hadis tersebut. Wa yaqul, dan beliau berkata, wa yaqulu, dan beliau berkata Imam Burhanuddin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in, tidak ada sesuatu budi'a yang dimulai fi yaumil arbi'i, di hari Rabu, illa waqad tamma, kecuali telah, kecuali maksudnya akan disempurnakan oleh Allah, akan menjadi sempurna. Ini hadis. Kalau sudah bicara hadis, kita kembalikan kepada ahlinya. Sebab hari Allah itu baik semuanya. Kalau kita kembali kepada perwawi, para ulama muhaddisin, para a'immah mengatakan hadis ini adalah tidak kita ketemukan asalnya dan sebagainya, ya kita baca saja. Adapun apakah kita harus mempercayai hari Rabu? Ya, yang paling tepat deh. Hari kesempatan, hari yang sudah ditentukan oleh pondok, itu yang paling bagus. Sebab di sana juga ada hadis yang sama-sama tidak kuat. Ada hadis yang sama-sama dasar alas, diriwayatkan Imam Tabrani, tapi para muhaddis mengatakan itu juga dipermasalahkan. Apa itu? Yaumul arbi'a yaumun nahsin mustamir. Hari Rabu adalah hari celaka seterusnya. Bertentangan. Ada hadis-hadis yang dinukil, yang pertama adalah hari Rabu adalah hari akan disempurnakan. Di sana ada lagi hari Rabu adalah hari celaka. Lalu kalau sudah begitu gimana? Kembali pada asalnya, padahal hari semuanya bagus. Mungkin kalau secara teori memang hari Rabu itu hari tepat ya. Karena apa? Setelah mulai belajar sehari dua hari sebelum capek, hari Jumat sudah diliburkan, hari libur. Gitu mungkin. Hari Jumat libur, mungkin begitu. Nah, jadi kalau dikembalikan kepada riwayat dari baginda Nabi, tidak disebutkan yang riwayat yang jelas, yang sahih, yang tapi pun mungkin Syekh Najib menemukan, karena menukil dari gurunya, dari seorang syekh, dan beliau menukil dari Rasulullah SAW dan berhujjah katanya. Dijadikan dalil itu. Tapi biarkan itu, kita tidak mengatakan itu bagaimana, maudhu seperti ulama mengatakan la aslalah. Mungkin riwayat lain sebagian mengatakan hadis itu adalah la aslalah, tidak ada dasar, tidak ada asalnya, tidak ada, kita cari di referensinya, nggak ada. Ada bahasa Allah sopannya, di perpustakaanku nggak ada, saya tidak menemukan. Sudah kalau gitu dipinggirkan, tidak usah meributkan sudah. Kembali kepada asal, hari semuanya baik. Sesuai dengan kesempatanmu, kesepakatan para dewan guru dan sebagainya, itu yang terbaik. Jangan sampai gurunya mulai hari Senin kamu berhujjah. Hari Rabu ya Ustaz, kurang ajar kan. Wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah. Sepertinya dalam Musnad Sahih mengatakan Abi, bukan Abu Hanifah. Sebab tidak pernah dinukil juga seperti halnya. Kalau Abi, sepertinya Abi Syekh Burhanuddin, beliau menukil dari Rasulullah lalu bercerita wa hakadha yaf'alu Abi, karena abahnya seorang guru juga. Bukan Abu Hanifah. Karena mungkin masih ada omongannya Syekhul Islam Burhanuddin. Sebagian naskah wa hakadha yaf'alu Abi. Ayahku. Maksudnya ayahku memperlakukan ke saya kayak gitu. Kata Syekh Burhanuddin. Wa kana yarwi, nah ini kalau wa kana yarwi menunjukkan bahasanya itu bukan Abu Hanifah. Wa kana yarwi hadal hadis, meriwayatkan hadal hadis an ustadihi, lah ustadnya. Siapa? Syekhul Imam Al-Jal Qiwamuddin. Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rasid ini adalah bukan sebelum Abu Hanifah. Jauh setelah Imam Abu Hanifah. Berarti kalau Abi benar,
Jadi Abi, ayahnya Syekh Burhanuddin meriwayatkan an ustadhi, dari ustadznya Syekhul Imam. Ini harus tidak terlalu penting, yang penting maknanya deh, riwayat dari siapa, fulan. Cuman kalau melihat perlu direntetkan. Kalau Abi ketemu, Abi ayahnya Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin ayahnya mengatakan begitu. Dan wakana, dan ayahnya meriwayatkan an ustadhihi. Sebab ini Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rasid ini, kalau namanya pun ada yang kurang. Kalau Ahmad bin Abdul Rasid, yang ada adalah seorang alim Hanafi, adalah Thahir bin Ahmad bin Abdul Rasid. Itu adalah hidupnya di abad ke-5, 420-an begitu. Jadi ini adalah semasa dengan kurang lebih Syekh Zarnuji. Jadi jelas itu adalah bukan Imam Abu Hanifah. Jadi yang sebagian naskah adalah Abi, sudahlah. Pokoknya Abi ayahku, ayahnya Imam Syekh Burhanuddin. Meriwayatkan dari Syekh gurunya Syekhul Imam, yaitu Syekhul Imamul Ajjal, Imam yang agung, Qiwamuddin itu adalah penegak agama, Ahmad bin Abdul Rashid. Kalau kita cari ulama Ahmad bin Abdul Rashid, yang muncul adalah bukan Ahmad, ya tadi, Imam Thahir bin Ahmad bin Abdul Rashid. Yaitu masanya adalah masa itu. Masa kurang lebih Syekh Zarnuji, kalau Zarnuji kan 500 berapa? 90 ya. Ini 420, kurang lebih lah satu. Selisih sedikit di atasnya Syekh Zarnuji. Zarnuji 500 berapa? 90. Syekh Zarnuji 500, abad ke-6 kurang, 600 kurang lah. 600 kurang 10 atau berapa Syekh Zarnuji. Ini adalah di atasnya Syekh Zarnuji 100 tahun. Masuk akal. Secara runtut rentetan. Wa sami'tu, dan aku mendengar mimman athiqu bihi, dari orang yang aku percaya, enggak menyebutkan siapa yang meriwayatkan. Aku mendengar dari orang yang aku percaya menceritakan anna Syekh Jadi Ahmad bin Abdul Rashid tadi kurang lebih abad sama, kurang abad ke-5 ya. Semuanya abad ke-5, abad ke-6, masuk abad ke-6. Syekh Aba Yusuf, anna Syekh Aba Yusuf Al-Hamdani, ini di sini, akan tapi yang ada adalah bukan itu. Yang ada ulama yang semasa dengan itu adalah bukan Aba Yusuf, tapi namanya langsung Yusuf. Gelarnya Abu Ayyub, Abu Yaqub. Yusuf bin Ayyub Al-Hamadhani. Yusuf bin Ayyub Al-Hamadhani, hidupnya ada abad ke-6, 500 ke berapa? 530-an berapa? 35 atau bahkan. Ini ketemu dengan siapa tadi? Ahmad Thahir bin Ahmad bin Abdul Rashid. Ini ketemu. Karena Ahmad bin Abdul Rashid kurang lebih adalah 520-an berapa meninggalnya. Kalau Syekh Yusuf Al-Hamadani adalah 530, selisih 10 tahun. Jadi satu masa. Ini masuk akal kalau itu. Karena kitab-kitab lama itu kadang penukilnya itu adalah kurang, jatuh hurufnya. Jadi bukan salahnya Syekh Zarnuji, akan tapi kan nusakh, penukil kan bermacam-macam. Ada yang ngantuk namanya, bilang nama bapaknya ketukar. Ya, misalnya Yusuf bin Ayyub. Yusuf bin Ayyub Al-Hamdani. Nah, ini. Gelarnya Abu Yaqub. Abunya ditulis. Bilang Yaqubnya Abu Ayyub. Abu Yusuf bin. Hanya bisa ketukar begitu. Baik, jelas ya. Yang adalah di sini adalah Abu Ayyub Yusuf. Abu Yaqub Yusuf bin Ayyub Al-Hamadhani. Rahimahullah ta'ala, karena begitu juga beliau yuqifu kulla amalin, menghentikan lalu memulai. Jadi seolah begini, berhenti, memulai. Memulailah kayak tadi. Kulla amalin min a'malil khairi ala yaumil arbi'i. Kulla amalin, setiap kebaikan, amal min a'malil khairi, dari kebaikan, ya ala yaumil arbi'i, di hari Rabu. Sudah. Yang jelas hari semuanya baik. Selagi itu kebaikan, lebih cepat itu lebih baik. Harinya hari Kamis. Ingin berbuat baik, nunggu hari Rabu, seminggu lagi.
Ya. Wahada lianna yaumal arbi'ai, sebab hari Rabu adalah menurut keterangannya di sini. Keterangan sudah selesai tadi, ini hanya kita baca keterangan di kitab. Karena hari Rabu adalah yaumun khaliqa fihi nur. Betul ini hadis. Yaumun khaliqa fihi nur, hari diciptakan cahaya. Wa huwa yaumun nahsin, yauma khaliqa nur diambil dari potongan hadis Muslim itu. Ya wa huwa yaumun nahsin fi haqqil kufar, ini enggak ada. Itu adalah hari celaka bagi orang kafir enggak? Di Indonesia celaka orang kafir hari Jumat 17 Agustus. hari lain. Jadi enggak? Jadi wa huwa yaumun nahsin, hari celaka, hari sengsara fi haqqil kufar. Fayakunu mubarakan lil mu'minin, karena itu menjadi sehari celaka bagi orang kafir, maka menjadi hari berkah bagi orang beriman. Bisa jadi terjadi sebuah kejadian menjadi berkah, enggak ada masalah kita meyakini. Misalnya hari kemenangan kita di Indonesia adalah hari Jumat penuh berkah. Kalau menang hari Sabtu penuh berkah. Kenapa hari celaka buat orang kafir, hari berkah berarti buat kita. Celaka bagi mereka, berkah buat kita, kan begitu. Enggak salah. Yang menjadi tidak diperkenankan kalau dinisbatkan kepada baginda Nabi. Kalau ada seorang mengatakan karena kejadian tertentu, Allah, hari jam ini adalah jam keberkahan, jam berkah untuk saya. Memang kenapa? Dapat rezeki, dapat fulus, dapat doa, ketemu orang soleh, macam-macam. Hari beruntung, kan begitu. Apakah di saat mengatakan hari beruntung ini berarti kita ikut kepercayaan masalah apa istilahnya? Istilah ya keberuntungan atau terserah apa istilah-istilah di luar Islam sana. Enggak, memang hari beruntung karena saya beruntung hari itu. Saya dapat fulus. Saya dapat ini. Sesuai dengan pengalaman masing-masing. Tapi asalkan tidak disandarkan ke Nabi, enggak ada masalah. Misalnya apa? Hari Rabu ini adalah hari baik untuk kita. Tentu ada qarinahnya. Apa kok hari baik? Ada hujjahnya hari baik buat kita. Kenapa? Saya kedatangan fulan, dapat ini. Oh iya. Tapi enggak usah bilang qala Rasulullah. Kalau qala Rasulullah jadi dusta atas nama Nabi haram. Jadi perkataan beliau adalah bukan sesuatu yang salah. Jika mungkin kejadian di negeri tersebut pernah ada kemenangan di hari Rabu, maka celakalah orang kafir. Maka itu hari berkah, hari baik. Selesai. Amma qadrus sabqi, kadar berlombamu dalam menuntut ilmu itu seberapa sih ilmu yang harus diajarkan saat ini? Mufradat berapa sih idealnya? Belajar kitab Mahu sehari berapa masalah sih yang harus kita pelajari? Fil ibtida, dalam memulai pelajaran tuh gimana sih idealnya? Tepatnya bagusnya seberapa sih para santri? Fakana Abu Hanifata, ada Imam Abu Hanifah yahki, menghikayahkan an Syekh Al-Qadi Al-Imam, dari Syekh Qadi Imam Umar Ibn Al-Imam Abi Bakar yang ada Az-Zarnuji pengarang kitab ini. Kalau yang ada dalam ulama madhab Hanafi adalah bukan Azhar. Seperti dalam naskah kan Az-Zaranjari. Kurang roh. Az-Zaranjari. Dari negeri Zanjaro di Bukhara sana. Zanjaro, Bukhara. Az-Zaranjari. Nah ini juga mungkin salah penulisnya. Abu Hanifah itu 150. Syekh Zaranjari itu adalah di tahun abad ke-6. Jadi bagaimana Imam Abu Hanifah meriwayatkan dari Syekh Zaranjari. Jadi dari Abu Hanifah, Syekh Zaranjari. Wallah alam, begitulah naskah lain. Makanya ini mungkin sekali penukil naskahnya itu adalah tidak waspada, langsung saja. Mungkin seorang alim Hanafi mengatakan Imam Al-Alim Hanafi, karena itu ulama lingkungan Hanafi, langsung tulis Hanafi, Abu Hanifah. Ya. Sebab Abu Hanifah jauh sebelumnya Syekh Az-Zaranjari. Dan namanya pun adalah Umar, itu adalah Umar bin Abdul Fadl, Umar bin Bakar, bin Abi Bakar. Umar bin Bakar Az-Zaranjari. Az-Zaranjari.
Kalau di kitab lain Az-Zaranji ini mungkin teranu kayak Imam Az-Barzanji, Az-Zarnuji, Az-Zaranji, tapi tidak kalau kembalikan kepada kampungnya Syekh Umar tadi adalah Az-Zaranjari dari Zaranjaro. Zaranjaro. Sudah nama salah nggak ada masalah. Yang namanya orang-orang alim semuanya. Cuman ya sedikit ya agar kita bisa. Mana? Abu Bakar Az-Zaranjari. Annahu qala beliau berkata. Qala masyaikhuna berkata guru-guru kami. Yambahi sayuqiyanya ayyakuna qadrus sabaqi, hendaknya kadar di dalam memulai menuntut ilmu itu adalah qadra kabarnya kan ma yumkinu dhabtuhu. Jadi seberapa sih seorang itu memulai belajar itu? Jangan karena ini adalah perlu direm. Gara-gara hari pertama semangat semua dikasih banyak banget. Karena banyak banget murojaahnya susah banget. Karena susah banget akhirnya tidak murojaah. Karena tidak murojaahnya enggak paham. Setelahnya enggak paham seterusnya. Maka dimulai daripada sedikit tapi paham dulu, meletakkan asas. Senang kepada ilmu dulu nih santri. Setelah belajar sedikit kok gampang difaham, dihafali, baru setelah itu ada senang di hatinya. Ini kan strategi cantik gitu. Jadi kalau guru mengajar itu jangan langsung blek, wah berapa kitab, gitu. Lagi semangat nih, anak baru ya semangat, hebat, semangat, semangat, semangat. Baca banyak, murojaah nggak bisa. Karena nggak murojaah nggak bisa, karena nggak murojaah nggak bisa. Setelah nggak bisa tambah bebel, pusing. Yang yumkinu dhabtuhu qadra ma yumkinu. Jadi kalau ingin memulai belajar, sekiranya dengan kadar yang yumkin bisa seorang murid tersebut dhabtuhu, untuk dhabt itu adalah menseriusi di dalam segalanya, menulisnya, merapikannya. Kan biasanya dhabt itu adalah menseriusi. Bil'i'adati, dengan mengulang. Sekiranya apa? Yang kamu pelajari hari ini yang sekiranya malamnya kamu bisa mengulang. Makanya sebetulnya anak-anakku semuanya, mengulangi pelajaran tadi itu sangat lebih penting. Kenapa? Masih fresh, dekat dengan keterangan gurumu. Jadi nyambung terus pemahamannya. Kalau sudah seminggu sudah lupa. Ya. Lupa, ingat video call sama orang tua dibatasi, ingat telepon nggak jadi, macam-macam, hilang semuanya. Nah. Ya, jadi langsung dari awal siang belajar, makanya waktu belajar siang itu harus kita pastikan setelah itu bisa dimurojaah. Bil i'adati, mengulangi. Bukan sekali dok marrotaini wa yazidu. Marrotaini paling tidak 2 kali. Apalagi sampai 21 kali, gimana nggak hafal? Jadi kamu jangan gengsi ngulang, awas, hati-hati. Sombong tidak berlaku bagi seorang santri. Ada seorang santri itu malas belajar. Malas kelihatan belajar karena pengen dibilang cerdas. Dia akan menjadi paling bahlul nanti. Gaya cerdas. Jadi kalau belajar itu gengsi. Ya ada mengulangi pelajaran gengsi. Ya. Bahkan tampakkan untuk ngajari yang lainnya biar semangat. Dapat pahala di hadapan Allah. Biarpun kamu sudah hafal, mungkin kamu sudah sangat hafal, tapi gayamu kayak nggak hafal-hafal, biar ditiru sama yang lainnya. Padahal sudah hafal, ngafal yang lain, kayak anak itu, ya apa? Nah, ada jangan seperti sebagian, wah dia nggak pernah hafalan tapi hafal, nggak pernah belajar tapi pinter. Dia hafalan sembunyi, dia di kamar mandi barangkali. Hanya pengen dibilang pinter, dia baca. Di kelas pura-pura tidur, nggak tidur, biar bilang, oh tidur aja pinter. Biar begitu, gaya itu, action. Kalau tidur beneran, lain cerita, nggak bohong. Jadi jangan sombong dengan gaya kecerdasan. Istiqomah. Maka mengulang itu jangan malu. Kunci sukses. Wa yazidu kulla yaumin kalimatan. Yazidu kulla yaumin kalimatan. Setelah itu setiap hari menambah. Kalimat adalah ya pengetahuan yang serupa, segitu juga kurang lebihnya begitu.
Selesai. Hatta annahu, sehingga bahkan seandainya, wa in tala sabqu, kalau ternyata waktu belajarmu tadi panjang waktunya, sehingga pelajarannya juga banyak, ya bisa saja. Wa kauthura, banyak yang dibaca, yang dipelajari di kelas, bisa jadi, tapi ingat, harus yumkinu dhabtuhu, bisa kau belajar begitu, tapi jangan lupa. Dhabtuhu, kau seriusi. Bil i'adati, dengan mengulang-ulang, marrataini, kedua kalinya. Maksudnya boleh tambah, tapi ingat, ngulangnya jangan lupa. Wa yazidu birrifqi wa tadrij. Tapi ingat ini tambahannya itu. Wa yazidu, dan hendaknya menambah pelajaran itu birrifqi, pelan-pelan, lembut, jangan ngeget, ngegas. Mentang-mentang lagi asik, hafalan banyak. Nggak hafal-hafal. Wa tadrij, sedikit-sedikit. Makanya belajar itu tertib ya nak, dengar semuanya, tertib urutannya. Tertib sedikit-sedikit. Nanti jadi bukit. Karena matang, kuat. Fa amma idza tala sabqu fil ibtida'i, akan tetapi jika di permulaan belajar tiba-tiba tola panjang, banyak bacaan, waduh, baca banyak banget. Belajarnya banyak. Wahtaja ilal i'adati, sampai perlu ngulang asyra marratin 10 kali. Ya bisa, tapi itu. Kalau semakin banyak ngulangnya. Fawa fil ibtida'i aidan. Maka di permulaannya juga 10. Permulaannya bacanya 10. Kemudian diulang 10 kali, belajarnya 10 kali. Maksudnya lihat, ini mengulang-ulang. Illa li'adati asyra marat, fa huwa fil intihai aidan, fil intiha. Jadi setelah selesai 10 kali lagi. Yakunu kadzalika, hendaknya seperti itu. Li'annahu ya'tadu dzalika. Maksudnya, kalau pendek bisa kamu mengulang 2 kali. Tapi semakin banyak ngulangmu ya lebih banyak. Kalau agak panjang 10 kali. Kalau guru kita ngajari 21, ada yang mengatakan 100 kali. Gimana enggak langsung hafal? Langsung hafal, ngulang 21 kali. Makanya termasuk anak-anakku semuanya, kalau kamu belajar jangan merasa beban. Yang susah ngafal. Yang susah ngafal belajar jangan merasa beban. Yang merasa hafalan tidak boleh merasa jadi beban. Jadi hafalan itu yang ringan. Kalau sudah hafalan jadi beban itu belum menghafal sudah kerut keningnya. Susah ngafal, langsung cerdasnya itu terpotong 50% tuh. Karena sudah terasa beban, jangan dibikin riang. Makanya caranya Pak, jangan niat ngafal, udah baca aja dulu, baca. Sampai 21 kali, 3 baris 10 kali, 11 kali. 21. Langsung baru mau menghafal, hafal sendiri. Jadi hafalannya nggak sengaja. Kalau kamu menyengaja hafalan itu berat. Kening, mukrut nanti. Berat, susah nggak hafal. Iya, buru-buru ngafal. Nggak dibikin riang, siapkan jiwamu, hatimu tenang. Makanya kalau orang belajar karena takut ujian, dia tambah panik dia, susah ngafal. Nggak karu-karuan. Bahkan kalau kita bisa memastikan bahasanya ujian esok hari, malam ini aku hanya minum kopi dan zikir baca Quran. Loh kemana Pak? Belajarnya sudah kemarin. Oh tenang banget itu. Itu sebenarnya untuk menstabilkan jiwa kita itu. Jadi kalau menghafal pelajaran, jangan langsung dihafal. Khususnya yang susah menghafal. Jangan langsung dihafal, perkerut kening, ngecap, bentuk. Yang riang baca pulang hafal sudah, nggak sadar dia, hafalannya kuat lagi karena lesannya sudah membentuk dengan ucapan tadi. Ini termasuk caranya orang yang cerdas tapi susah ngafal. Ada orang cerdas susah ngafal, tapi dia baca saja. Ada dari awal sudah bayangin, ya Allah banyak banget ya Allah, astagfirullahaladzim, 3 hari setoran.
3 hari restoran, bolak-balik. Ya, sedikit aja kayak naik tangga itu nggak usah lihat tingginya, naik itu naik tinggi sendiri. Baca aja 3 baris, hafal 3 baris lagi terus ulang lagi. Jangan gengsi deh. Antri di toilet, nganti mandi, megang begini, biasa, hebat berkah ini ngasih contoh yang lainnya, nggak usah gengsi. Baik. Wala yatruku tilkal adata. Dan kebiasaan seperti itu jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan kebiasaan seperti itu. Kebiasaan ngulang-ngulang jangan ditinggalkan. Terus. Ya, anak-anak soleh, para santri dimanapun kalian berada, ngulang itu penting. Dan Buya ingatkan lagi, ngulang-ngulang pelajaran di saat masih hangat seger dengan pelajaran gurunya. Sehingga kadang-kadang setelah belajar guru baring itu, baring bukan langsung tidur, ngelamun dia, ngamun pelajaran omongan guru tadi, guru ngomong gini. Ada catat. Makanya Buya selalu mengingatkan, kalau ada omongan guru yang berarti segera catat. Makanya kalau seorang penuntut ilmu nggak pakai catatan, waduh susah pinter tuh. Sebab kadang omongan guru tidak akan diucapkan kedua kalinya. Dan kadang omongan guru itu adalah juga ilham Rabbani, tak taunya kita juga mulham. Ketemu dia, kita faham, gurunya kadang guru ngomong nggak paham. Tapi kita faham omongan guru, itu kita catat. Sampai kita subhanallah sebagian, ada guru kita yang waktu kita sodorkan, terus kita, Allah nama, agak ajib, kalam ajib, ini kalam bagus. Tapi anak tidak merasa ngomong. Padahal kita nulis dari lesan beliau. Karena beliau saking tulusnya. Anda kok benar saya ngomong? Betul. Saya tulis ini, kita tulis. Kita sodorkan lagi. Angka tidak kerasa ngomong. Beliau tidak kerasa ngomong. Tapi sebenarnya beliau adalah sadar waktu merenung itu adalah kebaikan yang disampaikan. Cuman rangkaian kalimatnya tidak mengingat beliau. Itu ilham. Lah kita kalau tidak mencatat rugi. Catat, makanya mencatat itu penting. Makanya kalau ada orang belajar itu nggak pakai mencatat tuh, gemes ini kok kayak Imam Syafi'i ngafal, melihat langsung hafal. Nggak tertarik santri gitu, nggak menarik belas. Santri nggak pakai catatan, terus ngadep sama guru nggak pakai catatan, nggak menarik belas. Ayo, ada mungkin pernah belajar dengan Buya, ada bawa buku. Ini kok ngalahin Imam Syafi'i, melihat langsung hafal. Imam Syafi'i aja bawa buku ke Imam Malik. Ente apa? Bawa buku kosong, catatan, rajin mencatat omongan guru. Illa bijuhdin katsirin, sepertinya ada kalimat yang ditakdirkan. Enggak akan bisa. Wala yaqdiru ala dzalika, tidak akan mampu, wala yastati'u ala dzalika, tidak akan mampu dengan demikian. Illa bijuhdin katsirin, kecuali sungguh-sungguh. Hubungannya seperti itu. Maksudnya illa bijuhdin katsirin, jadi itu semuanya kayak gitu. Malah apa tadi, sabak kemudian i'adah, takrir, ngulang pelajaran sampai berkali-kali itu enggak akan mampu. Dan terus istiqomah seperti itu tidak akan mampu illa bijuhdin katsirin, kecuali dengan kesungguhan yang banyak, semangat yang banyak. Wa qad qila, dan telah dikatakan seperti pepatah begitu, as-sabqu harfun wa tikraru alfun. At-takraru tikrar, as-sabqu harfun. Belajarnya sekali. Wa takrar alfun, ngulangnya 1000 kali. Ibaratnya begitu. Karena di balik mengulang itu ada berkah ilmu. Sehingga betul hadis Nabi, perkataan ulama, kalimatnya itu saja, dibaca sekali ada pemahaman baru, dibaca kedua kali ada pemahaman baru, dibaca 3 kali apa baru. Karena lautan ilmu itu. Sehingga membaca kitab apapun subhanallah, dan kita merasakan kitab kecil saja, kitab fikih kecil, kitab Safinah bisa kita baca, kita sudah khatam, baca lagi ada hal baru lagi, baca lagi ada hal baru lagi. Makanya kalau ada santri bosan merasa, aduh saya ngulang lagi pelajaran, jenuh. Ini adalah di puncak kesombongannya. Nggak akan bisa dikasih ilmu orang begitu, percaya. Aduh ngulang. Capek, males, ya ada sombong. Padahal di pelajaran tersebut belum tentu amat. Hanya karena perasaannya saja merasa jenuh mengulang. Ini banyak. Anak suruh ngulang gengsi. Padahal Buya selalu sampaikan.
Lebih baik engkau mengulang dengan dasar yang kuat daripada melanjutkan tapi enggak kuat. Menguatkan dasarnya lagi. Karena pondasi. Itu yang karena yang kita inginkan akal, bukan akal saja, nafsiyat. Hati batinmu tuh harus senang. Wah, kalau orang paham itu senang di hatinya. Belajar nggak ragu, nggak takut. Nggak jenuh karena merasa menikmati, senang. Coba kalau kita belajar senang, nikmati. Wa yanbaghi ayyabtadi bi syai'in yakunu aqraba ila fahmihi. Hendaknya dia memulai sesuatu dengan sesuatu yang paling mudah difahami. Wa yanbaghi dan seyogyanya ayyabtadi'a seseorang santri memulai bi syai'in dengan sesuatu yakunu yang sesuatu tersebut itu aqraba lebih dekat ila fahmihi kepada pemahamannya. Maksudnya kalau belajar yang sekiranya menjadikan dirimu senang dulu. Supaya apa? Nyaman di saat kamu menuntut ilmu. Wa kana Syekhul Imam Ustaz Syarafuddin Al-Uqaili, Imam Syarafuddin Al-Uqaili rahimallahu taala yaqulu berkata as-shawabu indi yang benar menurutku adalah fi hadza dalam masalah ini ma fa'alahu masyayikhuna seperti yang dilakukan oleh guru-guru kami wa innahum kanu mereka itu dengar nih wa innahum kanu mereka itu yakhtaruna memilihkan lil mubtadi bagi pemula sigharatil mabsutati dalam naskah lain mabsuti sigharatul mabsuti kitab-kitab kecil biar mengkasih kitab kecil jangan langsung kitab gede kitab kecil maka dengan kitab kecil itu nyaman senang mudah difahami kitab kecil li'annahu karena kitab-kitab kecil itu aqrabu lebih dekat ilal fahmi untuk difahami wa dhabti untuk diseriusi ngulang-ngulangnya juga gampang ngafalnya juga gampang wa ab'adu dan lebih jauh minal malalati daripada kelalaian kejenuhan sebab kalau banyak gede itu jenuh kitabnya gede banget ya Allah kapan hatamnya tapi kan sedikit segitu selesai nanti gitu wa aktar wuku'an bainan nasi mudah wa aktar wuku'an itu auqa maksudnya auqa lebih mengena kalau sekat kecil dia lebih mengena lebih kokoh lebih kuat di dalam hati wa yambaghi dan seyukyanya. Dengar lagi nih. Kalau Buya baca kitab ini sudah lama sekali. Biarpun saya tidak ingat di mana, tapi dalam praktek sudah Buya amalkan. Apa ini? Wa yambaghi sayogyanya ayyu'alliqa. Buat catatan kecil. Ta'liq. Catatan kecil. Buat di nostos kecil dibawa kemana-mana. Buya melakukan itu semuanya. As-sabqa. Jadi pelajaran yang didapat dari guru tadi ditulis dicatat. Catatan kecil. Ba'da dhabti maksudnya setelah dirapikan, difahami betul, baru nanti disimpulkan. Membuat semacam rangkuman kalau dulu itu. Ru'usul masail, hal-hal penting, poin penting dicatat khusus. Wal i'adati katsiran. Setelah mengulang-ulang banyak dicatat lagi. Sehingga kamu kemana-mana punya catatan. Santri nggak punya catatan. Dan catatanmu kalau bisa sepanjang masa. Dan kamu akan tersenyum nanti di saat sudah dewasa. Sudah jadi ustaz, jadi syekh, ternyata ya Allah, aku di seumur begitu sudah bisa nyatat begini. Bahkan subhanallah, kita membaca kitab kita waktu belajar dulu di awal-awal belajar mondok. Ada catatan kecil, itu kita menemukan faedah itu. Kita belum menemukan lagi faedah itu. Setelah baca ini, sampai kita heran. Kok bisa paham begitu waktu itu? Karena waktu mungkin lagi senang-senangnya, dan gurunya juga pas dapat ilham, kita lagi senangnya kecatat. Lihat buku. Padahal kita catatan dulu masih kita awal-awal. Tulisannya pun masih banyak salah, rofa nasabnya. Tapi maksudnya ketemu. Makanya mencatat itu penting. Nah, jangan tidak mencatat belajar, kalau tidak mencatat lihat. Nggak akan bisa menyimpulkan. Sehingga kalau ditanya bulat. Ada orang kalau ditanya bulat kan nggak bisa langsung tutup poin, nggak bisa begini, karena nggak pernah biasa mengumpulkan ru'usul masail permasalahan tersebut. Jadi catat poin-poin pentingnya ini dihafal. Jadi kalau ada permasalahan bisa disampaikan, ditanya juga bisa, mengurai bisa paham. Karena makanya tradisi orang dulu sebenarnya kitab gede dikecilin, diringkes lagi. Setelah diringkes disarain lagi. Ya kan? Diringkes lagi. Maksudnya di saat orang pada malas dikecilin. Setelah balik kecil balik lagi yang gede gitu. Jadi ringkesan itu penting. Fa'inau nafi'un jiddan. Sampai dikatakan bermanfaat sekali.
Tapi ingat, wala yaktubul muta'allimu. Wa yanbahi ayyu'allika. Wa alla yaktuba maksudnya. Wa alla yaktubal muta'allimu, dan hendaknya seorang penuntut ilmu tidak menulis syai'an sesuatu la yafhamuhu yang ia tidak faham. Yang enggak faham jangan ditulis. Fa innahu yurithu kalalatan, karena itu menyebabkan ketumpulan tiba. Watakmu, maksudnya hilang cerdas kecerdasanmu. Tiba. Kalalatu tiba, maksudnya watak sifatmu menjadi malas, bosen. Karena enggak paham, nulis enggak paham, bosen. Tapi kalau paham kan enak. Wa yudhibul fitnata, menghilangkan kecerdasan. Wa yudayyi'u awqatahu, dan menghabiskan waktu. Sampai di sini aja dulu insyaallah. Ya para santri, semoga semuanya benar-benar ingat. Dengar kata Imam Zarnoji, cara belajar yang benar. Nah, jangan hanya seneng belajar sorokan, khatam-khataman tok, tapi nggak ada i'adahnya, ada sabeknya, nggak ada i'adahnya. Habis belajar di murojaah, habis belajar di murojaah. Belajarnya sedikit-sedikit, murojaahnya juga begitu terus diulang-ulang. Akhirnya jadi bukit ilmu, jadi gunung ilmu, jadi gudang ilmu, ya. Insya Allah seperti itu. Para santri dimanapun kalian berada, berguru kepada kiai manapun, ustadz manapun, di pesantren manapun, semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah memberikan pada kalian kerinduan untuk berbakti pada guru-guru kalian, mengabdi kepada guru-guru kalian, berbakti kepada orang tua kalian, dan semoga Allah memberikan kepada kalian semua ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi sebab kemuliaanmu di dunia dan di akhirat, mulia di diri, mulia di keluarga, mulia di umat. Memberikan kita semua panjang umur. Adapun guru-guru kita yang telah mendahului kita, semoga Allah ampuni, angkat derajat beliau, dan yang masih hidup panjang umur, sehat afiat, dan kita semua panjang umur, sehat afiat. Orang tua kalian yang mencari rizki, semoga Allah mudahkan urusan rizki mereka. Allah mudahkan urusan rizki mereka, rizki yang halal penuh berkah untuk membiayai kalian semuanya. Dan semuanya yang masih hidup panjang umur, sehat afiat, khulsunul khatimah, berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.